Hai, nama saya Muhammad Bukon Syagian. Saya dari kelas 11 TI. Halo, nama saya Trihandika dari kelas 11 TI. Hai, perkenalkan nama saya Jaki Sadar Lubis. Saya dari kelas 11 TI. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rehan. Saya dari kelas 11 TI. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Azam. Saya dari kelas 11 TI. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Ramadan dari kelas 11 TI. Perkenalkan nama saya Alif Fatayla dari kelas 11 TI. Hai guys, kalian tahu nggak sih Gunung Lewotobi? Pada erupsi pertama, kolom abu dan material vulkanik didorong ke ketinggian sekitar 10 km dari puncak gunung. Dalam erupsi kedua yang terjadi sekitar pukul 9:21 waktu setempat, kolom abu mencapai sekitar 8 km. Beberapa desa di sekitar gunung sudah tertutup oleh abu vulkanik dan debu halus. Belum ada laporan pasti mengenai korban jiwa, meskipun puluhan yang warga telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Meletus Lewotobi laki-laki ini memperkuat catatan bahwa gunung termasuk gunung dengan aktivitas tinggi di Indonesia. Sebelumnya, erupsi pada November 2024 telah menewaskan beberapa orang dan menimbulkan kerugian material signifikan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali meningkat pada pekan ini. Letusan yang terjadi mengeluarkan kolom abu setinggi beberapa kilometer disertai suara gemuruh dan lontaran material pijar. Kondisi suhu dan cuaca di sekitar lokasi erupsi terpantau relatif sangat dan dengan udara yang tidak stabil akibat aktivitas vulkanik. Pada saat letusan terjadi, suhu udara di kawasan sekitar gunung tercatat berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kondisi cuaca cerah, berawan, hingga mendung ini. Angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat laut, yang menyebabkan sebaran abu vulkanik menjangkau beberapa wilayah di sekitar desa Boru, Kecamatan Wulang Gitam. Pada malam ini, suhu di area lereng gunung menurun hingga sekitar 22 derajat Celcius. Selain kondisi suhu yang cenderung hangat, aktivitas vulkanik juga memenuhi keadaan atmosfer di sekitar puncak. Awan panas dan kolom abu yang membumbung tinggi membuat udara terasa pengap dan jarak pandang menurun. Warga di sekitar kawasan diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan abu serta menjaga kesehatan dengan menggunakan masker dan kacamata pelindung. Gunung Lewotobi sendiri merupakan gunung kembar yang terdiri dari Lewotobi laki-laki dan Lewotobi perempuan. Dengan ketinggian mencapai 1.584 meter di atas permukaan laut. Aktivitas erupsi gunung ini telah beberapa kali meningkat sejak awal tahun, menyebabkan statusnya naik menjadi level 3 atau siaga. BMKG mencatat, meskipun secara umum cuaca di Kabupaten Flores Timur cenderung cerah berawan, aktivitas vulkanik Lewotobi dapat mempengaruhi pola angin lokal dan meningkatkan kelembapan udara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hujan abu lokal dan penurunan suhu sesaat daerah sekitar kaki gunung. Pemerintah daerah bersama tim PVMBG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus melakukan pemantauan intensif serta mengimbau warga agar menjauhi radius 2 hingga 3 km dari kawah aktif sambil tetap mematuhi arahan dari pihak berwenang. Perlu kamu tahu, gunung meletus tidak bisa dicegah karena itu adalah proses alami dari aktivitas dalam bumi atau gerakan magma, gas, dan tekanan dari dalam kerak bumi. Namun, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya agar tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian besar. Berikut wawasan dan langkah-langkah penting untuk mencegah dampak letus gunung berapi. 1. Pemantauan gunung berapi atau monitoring. Gunung-gunung aktif dipantau terus oleh PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Mereka menggunakan alat seperti seismograf, kamera termal, dan sensor gas vulkanik untuk mendeteksi tanda-tanda peningkatan aktivitas. Jika terjadi tanda-tanda bahaya, status gunung akan dinaikin dari normal menjadi waspada dan menjadi siaga dan akhirnya menjadi awas. 2. Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Warga di daerah sekitar gunung aktif perlu tahu rute evakuasi, titik kumpul aman dan cara bertindak saat erupsi.
Sekolah-sekolah dan desa-desa rawan letusan sering melakukan simulasi bencana agar semua siap jika terjadi letusan. 3. Sistem peringatan dini atau Early Warning System. PVMBG dan BMKG memasang sirine dan sistem peringatan berbasis radio, pesan, teks atau aplikasi agar warga cepat tahu status gunung meningkat. Ini agar evakuasi bisa dilakukan lebih cepat. 4. Tata ruang dan zonasi aman. Pemerintah daerah sebaiknya tidak membangun pemukiman di zona bahaya, misalnya radius 5-10 km dari kawah. Hutan penahan dan daerah terbuka bisa membantu mengurangi aliran lahar panas dan abu. 5. Persiapan darurat. Setiap warga yang tinggal di sekitar gunung aktivitas sebaiknya menyiapkan masker dan kacamata pelindung, senter dan baterai cadangan, obat-obatan dan makanan kering, dokumen penting dalam tas darurat. 6. Rehabilitasi dan reboisasi setelah letusan. Setelah gunung meletus, perlu dilakukan penanam kembali, reboisasi agar tanah tidak mudah longsor dan aliran lahar tidak meluas. Kemudian bantuan pemerintah dan masyarakat membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta lingkungan. Itu aja wawasan dan langkah penting untuk mencegah dampak letusan Gunung Merapi.